Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan namo buddhaya. Apa kabar anak-anak sekalian? Insya Allah pasti kalian semua sehat. Dalam hal ini, Papa akan memberikan suatu materi pembelajaran tentang judul adalah hukum pertama termodinamika. Oke, di dalam mempelajari hukum pertama termodinamika, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran dari hukum pertama termodinamika. Oke, ada dua tujuan yang kita harus ketahui. Yang pertama adalah kita harus peserta didik dapat menjelaskan tentang usaha, energi, dan kerja dalam proses termodinamika. Itu yang pertama. Dan yang kedua, peserta didik harus tahu atau dapat mengetahui bagaimana dengan hukum pertama termodinamika beserta aplikasi sehari-hari dari hukum pertama termodinamika. Nah, oke, tadi kita udah membahas yaitu tujuan dari pembelajaran termodinamika. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa sih termodinamika itu atau hukum pertama termodinamika. Nah, di dalam ilmu fisika bahwa termodinamika itu adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Nah, sebagai contoh, dalam bentuk perpindahan energi, yaitu perpindahan kalor, itu adalah dipengaruhi oleh perubahan suhu. Contohnya, ada sebuah gelas yang berisi air panas, kemudian kita pegang gelas tersebut, tangan kita terasa panas. Berarti di situ ada perpindahan kalor dari gelas ke tangan kita. Nah, disitulah yang saya katakan ada pengaruh suhu di situ. Nah, sedangkan usaha itu tidak ada pengaruh dengan suhu. Jadi usaha itu bukan karena perbedaan suhu, tapi adanya perubahan energi. Nah, kesimpulannya kita bisa tahu bahwa kesimpulan dari pengertian termodinamika tadi atau definisi termodinamika adalah kalor yang berpindah. Dalam hal ini, jadi setiap kalor yang berpindah itulah kita sebut dengan azas hukum pertama termodinamika. Oke, anak-anakku, sekarang kita akan memasuki yang tentang pengertian-pengertian yang lain, yang dimana tadi kita sudah tahu apa sih definisi dari termodinamika, kemudian kesimpulannya bagaimana. Nah, tapi anak-anakku harus tahu bahwa ada istilah dalam hukum pertama termodinamika. Istilahnya itu ada dua, yaitu harus ada sistem. Yang pertama dan yang kedua harus ada lingkungan. Jadi sistem dan lingkungan ini saling bertautan satu sama lain. Itu dasar-dasar dari ilmu termodinamika. Nah, sekarang apa pengertian dari sistem dan apa itu lingkungan? Nah, sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita. Saya ulangi, sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita. Nah, sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Nah,
Sehingga tadi Bapak sudah katakan ada hubungan saling bertautan sama lain. Jadi kalau ada sistem ada lingkungan, ya. Ada lingkungan pasti ada sistem, ya. Nah, sama halnya contohnya kalau saya katakan saya lagi sedang mandi air hangat. Setelah saya mandi air hangat, saya merasa dingin. Nah, berarti ada sistem dan lingkungan. Lingkungan itu keadaan di sekitar saya yang mengakibatkan saya menjadi dingin. Sedangkan sistem itu air yang saya pakai untuk mandi air hangat itu adalah sistemnya. Nah, jadi harus ada saling kait mengkait. Nah, oke anak-anak, tadi kita sudah bahas dalam dua hal, yaitu ada istilah dalam termodinamika, yaitu sistem dan lingkungan. Oke, Bapak akan lanjut kembali ya pembahasan selanjutnya. Sekarang kita akan bahas hukum pertama termodinamika dan aplikasinya. Ini yang sangat menarik anak-anakku. Pasti Anda akan melihat dengan senang, apa sih hukum pertama termodinamika itu? Kok ada hukum pertama termodinamika? Bagaimana aplikasinya sehari-hari? Nah, nggak usah takut. Kita lihat ya. Perhatikan semua ke hadapan Bapak. Oke, hukum pertama termodinamika adalah jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor itu akan digunakan untuk melakukan kerja atau usaha, dan digunakan juga untuk mengubah energi dalamnya. Nah, di sini mungkin sudah mulai anak-anakku sudah mulai mengetahui, oh gitu ya. Nah, jadi setiap kalor yang kita berikan kepada sistem, maka kalor itu akan digunakan untuk melakukan kerja atau usaha, dan digunakan juga untuk mengubah energi dalamnya. Nah, suatu hal yang bisa kita lihat pada saat kalian atau ibu kalian lagi memasak air, baik itu di teko maupun di panci, ya. Nah, kamu bisa lihat saat itu bahwa teko yang kita berikan air dalamnya itu kita sebut dengan sistem. Nah, sedangkan kompor gas beserta gasnya itu kita sebut dengan lingkungan. Nah, dalam hal ini kita memberikan kalor kepada teko tadi atau panci yang sudah berisi air. Nah, sehingga lama-kelamaan dalam waktu detik atau menit, maka air akan menjadi berubah suhunya. Kenapa dia berubah suhu? Karena ada kalor yang masuk. Nah, di dalam hukum pertama termo, kita sudah ketahui kalau ada kalor yang masuk, pasti akan ada perubahan suhu. Nah, perubahan suhu inilah yang mengubah energi pada air, sehingga air akan menaikkan suhunya, sehingga air akan mendidih, menguap. Nah, uap itu akan menekan tutup teko, seakan-akan tutup teko naik atas dan ke bawah. Nah, gerakan tutup teko tadi itulah hasil usaha yang dilakukan oleh energi tersebut. Nah, dalam hal ini bahwa apabila kita berikan kalor pada suatu sistem, maka kalor itu akan merubah menjadi energi dalam, kemudian akan menghasilkan suatu usaha. Nah, oleh sebab itu, setiap kita memanaskan air, pasti ada kalor yang kita berikan, terjadi perubahan energi dalam sistem atau air tadi, air mendidih, mengakibatkan teko, tutup teko naik turun. Itulah usaha yang dihasilkan, sehingga kita bisa
melihat dalam bentuk persamaan matematisnya, kita bisa melihat dalam slide tersebut. Di mana kalor yang kita berikan, yang kita simbolkan dengan Q besar, itu sama dengan delta U ditambah W. Nah, delta U ini adalah perubahan energi dalam. Ingat, perubahan energi dalam bergantung pada suhu. Ya, kalau tidak ada suhu, tidak ada perubahan suhu, delta U-nya jadi nol. Berarti apa? Itu tidak berlaku lagi yang namanya hukum pertama termo. Nah, oleh karena itu, setiap kalau kita berikan pada sistem atau dalam inilah air yang ada dalam teko akan dirubah energinya, kemudian dia juga akan melakukan usaha. Maka rumusnya kita bisa lihat Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, Q di sini adalah kalor yang mempunyai satuan kalori atau joule. Dan delta U adalah perubahan energi dalam, juga mempunyai satuan joule. Sedangkan usaha W adalah usaha yang dilakukan oleh sistem, juga mempunyai satuan joule. Oke anak-anak, tadi kita udah bahas bersama-sama bagaimana kita menggunakan persamaan dari hukum pertama termodinamika. Nah, sekarang untuk mengetahui lebih mendalam ya, cara kita mau menghitung atau menjawab soal yang ada nanti di dalam soal-soal fisika tentang hukum pertama termodinamika, itu pasti kita akan menggunakan rumus yang Bapak tadi bahas, yaitu persamaan dari hukum pertama termo yang bisa kita lihat, yaitu kalor atau kita simbolkan dengan T itu sama dengan delta U ditambah W. W ini adalah usaha. Nah, bagaimana cara pemakaian rumus tersebut? Nah, sebelum kita masuk ke sana, lebih baik kita memberi anak-anak mengetahui dulu yang tadi Bapak gambarkan. Dalam hukum pertama termo ada dua istilah, yaitu sistem dan lingkungan. Nah, ini bagaimana cara kita menganalisis sistem dan lingkungan yang berhubungan dengan persamaan dari hukum pertama termo. Baiklah, perhatikan semua anak-anak, lihat yang saya lingkari ini ada di dalam suatu lingkaran, saya sebut dengan sistem. Nah, sedangkan di luar dari lingkaran saya sebut dengan lingkungan. Nah, apabila kalau dikenai memasukkan ke dalam sistem, atau dalam hal ini sistem dikenai kalor dari lingkungan, berarti tanda Q-nya harus positif. Nih contohnya. Jadi kalor memasukkan ke dalam sistem. Jadi lingkungan sini ada kalor yang masuk ke dalam sistem, berarti tandanya harus positif. Nah, sekarang kita lihat, karena kalor kita berikan kepada sistem di mana Q itu positif, berarti sistem melakukan usaha atau kerja. Jadi sebelum dia melakukan usaha atau kerja, ada perubahan energi dalam. Apakah dia bertambah atau berkurang? Kita bahas dulu. Pada saat kalor diberikan kepada sistem, sistem akan melakukan usaha. Usaha ini diteruskan ke lingkungan. Jadi dalam hal ini lingkungan dikenai usaha. Atau balik kalimatnya, sistem melakukan usaha terhadap lingkungan. Berarti rumus atau simbol dari W ini harus bertanda positif. Karena sistem yang melakukan kerja terhadap lingkungan. Nah, sebaliknya kita kembali lagi kemarin. Andai kata sistem yang memberikan kalor terhadap lingkungan, ya, berarti tanda Q-nya di sini harus negatif. Ya. Nah, atau sebaliknya, sistem dikenai pekerjaan dari lingkungan, atau lingkungan melakukan usaha atau kerja terhadap sistem. Nah, berarti W-nya harus negatif. Nah, di sini kalian harus pandai-pandai melihat
Ya, bagaimana cara pemakaian rumus hukum pertama termodinamika? Kapan dia negatif dan kapan dia positif? Nah, tinggal kita memberikan kembali ke persamaan hukum pertama tadi. Nah, di situ kapan dia Q-nya negatif, kapan delta U-nya negatif, dan kapan B-nya positif, dan sebaliknya. Ya. Nah, perlu Anda ketahui atau adik-adik anak-anak ketahui bahwa apabila perubahan N di dalam yang kita simbolkan dengan delta U itu bertambah, berarti pertambahan di dalamnya akan bertambah, atau dalam hal ini delta U-nya bertambah. Tapi sebaliknya, kalau delta U-nya bertanda negatif, berarti perubahan N di dalam akan berkurang. Nah, ini yang kalian harus ketahui dalam menjabarkan rumus hukum pertama termodinamika. Bagaimana tadi? Apakah Anda sudah mengerti? Jelas? Nah, kalau jelas, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, kita lihat sekarang adik-adik. Persamaan hukum pertama termo adalah Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, W ini kita bisa ganti menjadi P delta V. Nah, apa itu delta V? Adalah perubahan volume. Ya, di mana delta V itu adalah V1 dikurang V2. P itu tekanan. Jadi rumus W ini saya ganti menjadi P delta V. Nah, setelah itu persamaan ini kita harus tahu proses-proses yang terjadi dalam hukum termodinamika itu ada 4. Itu dasar dari rumus tadi. Misalkan ada 4 proses dari hukum pertama termodinamika. Pertama yang kita sebut dengan isotermal. Isotermal berarti termal itu suhu. Iso itu adalah tetap, berarti suhunya tetap. Jadi di dalam persamaan hukum pertama termodinamika kita anggap suhu di dalam proses tadi dia adalah tetap. Karena dia tetap, otomatis perubahan yang di dalamnya sama dengan nol. Kok bisa? Ya karena perubahan yang di dalam ini bergantung pada suhu. Karena suhunya tetap, otomatis delta U-nya juga nol. Jelas adik-adik? Nah, kalau cukup jelas, kita lanjut. Sehingga hukum pertama tadi persamaannya menjadi Q sama dengan W. Berarti kalor yang diberikan kepada sistem tidak merubah yang di dalam. Karena dia nol. Dia hanya langsung melakukan usaha W. Sehingga persamaannya menjadi Q sama dengan W. Nah, oke. Kedua prosesnya adalah isovolume atau isokorik. Di mana isovolume dan isokorik ini kita sebut dengan volume tetap. Nah, kalau dia volume tetap berarti W-nya 0 dong. Kok bisa 0, Pak? Ya, karena delta V. Kan delta V itu adalah V1 kurang V2. Karena V1 sama dengan V2, kalau kita kurangi berarti delta V-nya menjadi 0. Karena dia 0 delta V, P dikali 0 ya 0. Berarti W di sini adalah 0. Nah, karena dia 0, otomatis persamaan di atas tadi menjadi Q sama dengan delta U. Maksudnya bahwa apabila kalor diberikan pada sistem, maka sistem hanya merubah energi dalamnya, tetapi tidak melakukan usaha. Paham anak-anak? Kalau kalian sudah paham, kita lihat lagi proses yang ketiga. Apa proses ketiga itu? Perhatikan. Adalah isobarik. Isobarik adalah tekanan tetap. Nah, kita lihat rumus kembali yang hukum pertama termo. Nah, ternyata pada isobarik, karena tekanannya tetap, tidak mempengaruhi persamaan hukum pertama. Tetap kita melakukan rumus tadi. Nah, yang keempat adalah adiabatik. Apa itu adiabatik? Adalah di sini kalornya sama dengan 0. Maksudnya apa kalau sama 0? Tidak ada kalor yang masuk maupun yang keluar ke dalam sistem. Jadi dia 0. Nah, oleh sebab itu karena Q-nya 0,
kita kembali ke rumus yang di atas tadi, hukum pertama termo, ini nol. Dalam istilah matematik kalau ini nol, berarti perubahan energi dalam menyebabkan terjadi kerja. Nah, ingat di sini min W. Berarti kerja yang dilakukan oleh sistem ini bukan sistem yang bekerja, tapi lingkungan yang melakukan kerja terhadap sistem. Karena dia min W. Kita kembali kemari, min W. Dari mana min W tadi? Ini dia. Nah, karena apa? Lingkungan melakukan kerja terhadap sistem, sehingga dia min W. Nah, itulah gambaran daripada persamaannya. Pada saat dia akan menghasilkan ya yang kita kenal dengan proses adiabatik. Ya, adiabatik. Jadi tidak ada kalori yang masuk maupun yang keluar, berarti perubahan di dalam menghasilkan suatu kerja tapi dia negatif. Maksudnya bahwa lingkungan melakukan kerja terhadap sistem. Atau kita balik, ya, bisa jadi seperti itu, ya. Oke, sehingga di sini kita gambarkan delta U sama dengan min P delta yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, bagaimana anak-anak? Paham sampai di sini? Nah, itulah 4 proses di dalam hukum pertama termodinamika yang wajib Anda ketahui. Kenapa? Karena pada saat Anda pelajari atau Anda akan membahas soal 4 proses ini, ya, akan dipakai dalam penjabarannya. Nah, bagaimana? Apa sudah jelas? Kalau sudah jelas, berarti kita akan lanjutkan untuk subtopik berikutnya. Supaya kalian lebih paham, coba perhatikan soal berikut ini. Jika kalor sebanyak 300 kalori dikeluarkan dari suatu sistem, sambil pada sistem tersebut dilakukan usaha sebesar 600 Joule. Keadaan energi dalam sistem gas adalah dengan catatan 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Opsi pilihannya adalah A. Naik 600 Joule, B. Turun 600 Joule, C. Naik 660 Joule, D. Turun 660 Joule, E. Naik 900 Joule. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kalian perlu menuliskan terlebih dahulu data-data yang diketahui dari soal, yaitu diketahui Q sama dengan min 300 kalori, bernilai negatif karena Q keluar dari sistem. Kemudian satuan kalori ini harus diubah ke satuan Joule, karena opsi jawabannya menggunakan satuan Joule. Dari soal kita memperoleh data bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Sehingga 300 kalori setara dengan 300 dikali 4,2 sama dengan min 1260. Bertanda negatif. Kemudian dari soal juga diketahui bahwa usaha atau W min 600 Joule. Bertanda negatif karena usaha dilakukan pada sistem atau sistem menerima usaha. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa perubahan energi dalamnya atau delta U. Untuk menghitungnya, kita gunakan rumus hukum pertama termodinamika, yaitu Q sama dengan delta U ditambah W. Dari perhitungan tadi kita peroleh bahwa Q sama dengan 300 kali 4,2 sama dengan min 1260. Sehingga Q sama dengan delta U ditambah W. Min 1260 Joule sama dengan delta U ditambah 600 Joule. Delta U sama dengan min 1260 ditambah 600 Joule sama dengan min 660 Joule. Sehingga diperoleh perubahan energi dalamnya atau delta U sama dengan min 660 Joule. Oke anak-anakku, inilah alat-alat yang kita pakai atau alat dan bahan yang kita gunakan dalam melakukan kegiatan praktikum, ya,
untuk membuktikan apa benar hukum pertama termodinamika itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, secara kita tidak pahami, kita di dapur melihat orang memasak, ibu kita memasak air maupun apa aja, kita sudah bergelut dengan hukum pertama termodinamika. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba melakukan praktek untuk alat memperhatikan. Di mana alat tambahan ini yang pertama adalah panci, kedua adalah teko pemanas, ketiga adalah botol, dan keempat adalah balon. Nah, sekarang bagaimana kita akan melakukan kegiatan? Ya, pertama, botol ini kita tutup dengan sebuah balon. Yang balon biasa, yang harganya juga tidak terlalu mahal, murah sekali. Ya mungkin 500.000 perak sudah dapat. Yang biasa dimainkan oleh anak-anak kecil, senang dengan balon maupun pada saat ulang tahun orang menggunakan balon. Kita gunakan balon ini, kita masukkan ke dalam atau kita dekatkan kepada mulut botol. Kita ikat dia kuat-kuat. Perhatikan. Nah, kemudian supaya udara tidak boleh keluar ke dalam atau gas yang keluar. Nah, kita lihat ini botol dalam keadaan kosong, hanya berisi udara. Ya. Nah, bagaimana kita akan melakukan kegiatan tadi sehingga pada saat botol tadi kita masukkan ke dalam suatu panci, di mana panci ini kita isi air. Air apa? Ya, pasti air panas. Ya. Nah, kita tuangkan panci tadi, ya, air tadi ke dalam panci air panas, ya, nggak usah terlalu banyak, yang penting batas daripada botol. Ini air yang mendidih, kita tuangkan terus sampai habis, nggak apa-apa. Oke, nah ini adalah air yang tadi sudah mendidih. Nah, ini sebagai lingkungannya. Nah, lingkungan ini adalah kalor yang kita berikan kepada sistem yang ada dalam botol tadi. Jadi mana ini dalam botol ini ada udara, pada saat kita panaskan ini udaranya akan menguap. Nah, perhatikan, kita lihat prosesnya, kita masukkan, kita tunggu, ya. Kita perhatikan daripada balon tadi, ya, dia mulai mengembang terus, ya, dia naik terus, perhatikan. Oke, nah ini hasil daripada hukum panas pertama termo. Berarti kalau kita masukkan ke dalam sistem dia akan mengembang, terjadi penguaian. Nah sekarang kalau kita balik bagaimana? Nah berarti kan kita lihat bahwa apabila kita memberikan kalor kepada sistem, tadi akan mengembang. Nah sekarang bagaimana sebaliknya? Jadi dia membuang kalor ke lingkungan. Apakah masih tetap mengembang? Kita akan di tempat yang lebih dingin, biar cepat dia kelihatan. Ya, oke. Jadi kita sudah perlihatkan tadi pada saat kalor diberikan kepada sistem dia akan mengembang, memuai balon. Nah sekarang botol tadi saya masukkan ke dalam air yang dingin. Kalau tadi kan air yang panas. Ternyata apa? Bahwa sistem memberikan kalor kepada lingkungan. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi pemampatan di mana balon di sini akan kembali seperti semula. Istilahnya dia akan tertidur kembali atau dia akan jatuh kembali ke posisi yang semula. Nah itulah yang kita sebut dengan hukum pertama termodinamika. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas atau belum? Nah inilah menariknya yang saya katakan tadi kepada kalian, bahwa aplikasi dan teori harus
kita buktikan. Di mana teori itu kita harus buktikan secara eksperimen. Apakah betul teori tadi atau enggak? Ternyata teori dalam fisika itu kenyataannya adalah benar adanya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua anakku. Semoga kalian cepat untuk mengerti tentang proses hukum termodinamika. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Namo Buddhaya.